Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke sahabat-sahabat sekalian, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat melaksanakan kewajiban atau aktivitas rutin kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila uploadan video Gus Santri ini sudah pernah ditonton sahabat-sahabat sekalian. Karena Gus Santri yakin bahwasannya tausiah agama, kajian agama atau dialog agama maupun dialog kebangsaan yang disampaikan oleh Gus Bahak ini akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita lainnya yang membutuhkan siraman rohani. Oke sahabat-sahabat sekalian, mari kita dengarkan bersama dialog agama dan kebangsaan yang disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang kerap kita sapa Gus Bahak ini. Di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bujairami Al-Khatib, dan ini juga dikutip di dalam kitab I'anatul Thalibin ketika membahas soal apakah ad-dukhon itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhon yang dimaksud di sini adalah dukhon yang masyhur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya aja ulama sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu beliau tiba-tiba mengatakan begini, la'anallahu man ahdatsahu, semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting digarisbawahi, la'anallahu man ahdatsahu. Man ahdatsahu bukan man ista'malahu. Untuk redaksi ini apakah dalam syariat Islam atau fikih utamanya itu memang ada pembenarnya, melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita, tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah, karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi, dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok. Karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah, soal khilaf tentang rokoknya sendiri, tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulang, tidak urusan dengan puasa. Itu karena memang tadi malam yadul kan al aslu fil asya al ibahah kan, malam yadulat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu, tapi tidak urusan orang puasa. Saya ulang lagi loh, karena salah paham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak, laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik, laknul mukmin itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa untuk mengekspresikan kebencian atau tidak suka. Kadang-kadang spontan terlontar kata apa? La'anahu. Jadi itu hal-hal yang bawaan sabkul lisan. Itu kan sama dengan orang Arab bilang la wawah. Karena nggak bisa dihindari. Makanya di bab tolak, dengerin ya, bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya, itu tidak dimasukkan sharihut tolak, tapi masih dimasukkan kinayatut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya, seakan-akan perilaku kamu tidak perilaku seorang istri.